Selamat datang di kelas intermediate atau tingkat kelas menengah bahasa Korea. Kali ini kita akan membahas tentang kata dorok. Dorok. Tentang kata dorok. Tapi sebelum saya membahas dorok, saya akan membahas kalau jika ingin mengikuti kelas intermediate ini, kalian harus bisa. Syaratnya bisa yang pertama pelafalan Hangul dan juga pelafalan konsonan. Yang kedua bacim. Yang ketiga adalah mengerti partikel subjek partikel, objek partikel dan topik partikel. Dan yang keempat mengerti susunan atau pola kalimat tata bahasa kalimat bahasa Korea ya. Dan ini akan saya taruh linknya di bawah deskripsi video ini. Jika kalian ingin kembali belajar kelas dasar, karena kelas intermediate ini adalah kelas tingkat menengah. Ini agak susah sebenarnya kalau tidak bisa pelafalan Hangul, pelafalan konsonan, bacim, subjek, mengerti subjek partikel, objek partikel, topik partikel dan juga tatanan bahasa Korea atau pola kalimat, struktur pola kalimat bahasa Korea. Jadi kalau mau belajar 1 sampai 4 itu, saya akan berikan linknya di bawah deskripsi video ini. Nah, kembali ke dorok. Kita membahas kata dorok. Dorok adalah artinya bisa, supaya, agar, untuk, menyuruh, mengizinkan. Dorok artinya bisa, supaya, agar, untuk, menyuruh, mengizinkan. Dorok mempunyai arti bisa, supaya, agar, untuk, menyuruh, mengizinkan. Contoh pertama. Kalimat contoh pertama menggunakan dorok. Yang pertama, 십 분만 쉬도록 합시다. 10분만 쉬도록 합시다. 10분만 쉬도록 합시다. Artinya, mari kita istirahat 10 menit saja. Ini adalah arti kata menyuruh. Menyuruh. Tahu dari mana menyuruh? Karena di sini dorok plus kata ajakan, akhiran ajakan, akhiran perintah atau ajakan. 합시다. 10분만 쉬도록 합시다. Jadi arti dorok di sini adalah menyuruh. Karena ada apa di sana? Kenapa artinya menyuruh? Karena di sini ada akhiran perintah dan atau ajakan. Akhiran perintah, ajakan. Apa itu akhiran perintah? Yaitu 합시다. Inilah perintah ajakan. Akhiran perintah atau akhiran ajakan. 합시다. 10분만 쉬도록 합시다. Dorok plus akhiran perintah atau ajakan menjadi menyuruh. Artinya dorok artinya menyuruh ketika bertemu dengan akhiran perintah atau ajakan. Jadi 10분만 쉬도록 합시다. Mari kita istirahat 10 menit saja. Sekali lagi 10분만 쉬도록 합시다. 쉬도록 dorok menjadi menyuruh dikarenakan bertemu dengan akhiran. 합시다 artinya akhiran perintah atau ajakan. 합시다. Jadi 10분만 쉬도록 합시다. Mari kita istirahat 10 menit saja. Menyuruh. Mari kita istirahat 10 menit saja. 10분만 쉬도록 합시다. Dikarenakan apa? Dorok bertemu dengan akhiran perintah atau ajakan, yaitu 합시다 atau 빕시다. 10분만 쉬도록 합시다. Mari kita istirahat 10 menit saja. Dorok menjadi menyuruh dikarenakan dorok bertemu dengan akhiran perintah
atau akhiran ajakan absida. Yang kedua, 20분마다 눈을 감아서 쉬도록 합니다. Yang kedua, 20분마다 눈을 감아서 쉬도록 합니다. 20분마다 눈을 감아서 쉬도록 합니다. Di sini dorok mempunyai arti tujuan. Supaya bisa, supaya bisa. Bisa supaya, bisa, supaya bisa, atau ditambah keduanya. Supaya. Artinya saya menutup mata setiap 20 menit supaya bisa tidur atau istirahat. Jadi untuk sementara ini digabung. Kalau di satu-satu kurang tepat. Tetapi supaya bisa. Jadi 20분마다 눈을 감아서 쉬도록 합니다. Jadi ada tujuan di sini. Tujuan. Jadi dorok di sini menjadi supaya bisa. Maaf. Jadi dorok ini menjadi bisa ketika mengandung arti tujuan. 20분마다 눈을 감아서 쉬도록 합니다. Saya menutup mata setiap 20 menit supaya bisa tidur atau istirahat. 20분마다 눈을 감아서 쉬도록 합니다. Saya menutup mata setiap 20 menit supaya bisa tidur atau istirahat. Di sini dorok menjadi supaya bisa karena di sini mengandung sekali lagi tujuan. Mengandung tujuan. Tujuannya apa? Supaya bisa tidur atau istirahat. Jadi 20분마다 눈을 감아서 쉬도록 합니다. Saya menutup mata setiap 20 menit supaya bisa tidur istirahat. Jadi dorok menjadi supaya bisa. Dorok menjadi arti supaya bisa karena mengandung arti tujuan. 20분마다 눈을 감아서 쉬도록 합니다. Saya menutup mata setiap 20 menit supaya bisa tidur atau istirahat. Jadi tujuannya menutup mata setiap 20 menit supaya bisa tidur atau istirahat. Jadi dorok menjadi arti supaya bisa ketika kalimatnya mengandung tujuan. Selanjutnya, yang ketiga, 가지고 갈 수 있도록 해주세요. 가지고 갈 수 있도록 해주세요. 가지고 갈 수 있도록 해주세요. Artinya, tolong biarkan saya bisa atau untuk membawanya. 가지고 갈 수 있도록 해주세요. Tolong biarkan saya bisa atau untuk membawanya. 가지고 갈 수 있도록 해주세요. Tolong biarkan saya bisa atau untuk membawanya. Di sini dorok mengandung arti bisa atau untuk. Ini keduanya bisa ya. Bisa atau untuk. 가지고 갈 수 있도록 해주세요. 가지고 갈 수 있도록 해주세요. Ini bisa untuk karena dorok bertemu dengan kata permintaan ya. Ini agak kecil, maaf. Permintaan. Ini agak kurang besar, maaf. Berkata dengan akhiran permintaan. 주세요. Permintaan. Oke. Permintaan. Jadi 가지고 갈 수 있도록 해주세요. Jadi dorok menjadi arti bisa atau untuk.
bisa atau untuk dikarenakan dorok bertemu dengan akhiran permintaan 주세요. 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 가지고 갈 수 있도록 해주세요. Tolong biarkan saya bisa atau untuk membawanya. Jadi ketika dorok menjadi arti bisa atau untuk, ketika dorok bertemu dengan akhiran 주세요. Jadi arti dorok bisa menjadi bisa atau untuk ketika dorok sendiri bertemu dengan akhiran 주세요 atau artinya permintaan, akhiran permintaan 주세요. Sekali lagi, dorok mengandung arti bisa atau untuk. Ini dikarenakan dorok bertemu dengan akhiran permintaan yaitu 주세요. Jadi kalimatnya 가지고 갈 수 있도록 해주세요. Tolong biarkan saya bisa atau untuk membawanya. Jadi dorok menjadi bisa atau untuk dikarenakan dorok bertemu dengan akhiran permintaan 주세요. Mengerti? Yang keempat, 가난한 내가 담배를 끊도록 강요했다. 가난한 내가 담배를 끊도록 강요했다. 가난한 내가 담배를 끊도록 강요했다. Ini artinya dorok di sini artinya untuk. Jadi 가난한 내가 담배를 끊도록 강요했다. Kemiskinan memaksa saya untuk berhenti merokok. Untuk berhenti merokok. Untuk berhenti merokok. Jadi bagaimana dong Kak cara membedakannya arti dorok bisa supaya agar untuk menyuruh mengizinkan? Ya mau gak mau banyak latihan yang pertama. Yang kedua, coba raba-raba mana yang mana yang benar-benar terjemahannya sesuai dengan yang akan diterjemahkan. Jadi kadang pakai bisa, kadang pakai supaya, kadang bisa agar. Coba-coba saja. Jadi kalian banyak latihan dengan menggunakan misalkan kalau 가난한 내가 담배를 끊도록 강요했다. Jadi kemiskinan memaksa saya supaya berhenti merokok. Oh bisa. Terus kemiskinan memaksa saya bisa berhenti merokok. Kurang. Kemiskinan memaksa saya untuk atau agar berhenti merokok. Bisa. Jadi untuk ini bisa sebagai ditambahkan supaya juga bisa, agar juga bisa. Jadi inti kalimatnya 가난한 내가 담배를 끊도록 강요했다. Kemiskinan memaksa saya untuk berhenti merokok. Jadi tergantung kalian mau latihan atau tidak, tapi lebih baik kalian latihan memakai semua arti dorok. Yang mana yang lebih bagus. Jadi kalau kalian sudah mengerti, oh ini kemiskinan nih, nega saya 담배를 끊도록 강요했다. Dipaksa. Berarti dipaksa bukan bisa, dipaksa supaya atau agar untuk berhenti merokok. Jadi arti dorok di sini bisa supaya, bisa agar, bisa untuk berhenti merokok. 가난한 내가 담배를 끊도록 강요했다. Kemiskinan memaksa saya untuk atau supaya atau agar berhenti merokok. Sekali lagi, dorok di sini mempunyai arti untuk, supaya, agar. Jadi 가난한 내가 담배를 끊도록 강요했다. Jadi kemiskinan memaksa saya untuk, supaya, agar berhenti merokok. Jadi dorok sekali lagi mengandung arti untuk atau supaya atau agar. Kemiskinan memaksa saya untuk atau supaya atau agar berhenti merokok. Selanjutnya yang kelima, 가능한 한 빨리
알아내도록 해라. 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Artinya mencari tahulah secepat mungkin. Nah, mencarilah tahu secepat mungkin. Balik lagi. Ini adalah akhiran perintah atau perintah atau juga bisa ajakan. Jadi jika akhiran perintah atau akhiran ajakan bertemu dengan dorok menyuruh. Jadi nomor 5, 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Mencari tahulah secepat mungkin. Jadi arti di sini adalah dorok dalam arti di sini adalah menyuruh. Sekali lagi menyuruh. Jadi yang kelima, 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Mencari tahulah secepat mungkin. 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Mencari tahulah secepat mungkin. Jadi ketika dorok bertemu dengan akhiran perintah atau ajakan, ini menjadi arti apa sekali lagi? Menyuruh. Sekali lagi, 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Mencari tahulah secepat mungkin. Jadi ketika dorok bertemu dengan akhiran perintah atau ajakan, ini dorok menjadi arti menyuruh. 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Mencari tahulah secepat mungkin. Mencari tahulah secepat mungkin. Mencari tahulah secepat mungkin. 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Jadi dorok ketika bertemu akhiran perintah atau ajakan menjadi menyuruh. Jadi 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Mencari tahulah secepat mungkin. Jadi menyuruh. Mencari tahulah secepat mungkin. Menyuruh. Mencari tahulah secepat mungkin. Dorok ketika bertemu akhiran perintah atau ajakan menjadi menyuruh. 가능한 한 빨리 알아내도록 해라. Mencari tahulah secepat mungkin. Dorok menjadi arti menyuruh dikarenakan bertemu dengan akhiran perintah atau ajakan. Dari 5 soal ini, 5 contoh kalimat ini, ada pertanyaan kah? Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa, jika kalian mau ingin belajar lagi, yang pertama pelafalan konsonan dan hangul, lalu yang kedua belajar bacim, dan yang ketiga belajar partikel, subjek partikel, topik partikel dan objek partikel, dan yang keempat pola atau struktur atau tata bahasa, susunan tata bahasa Korea. Saya akan menulis di deskripsi di bawah video ini. Nah, sekian untuk kata dorok yang artinya bisa, supaya, agar, untuk, menyuruh, mengizinkan. Sekali lagi, arti dorok mempunyai arti bisa, supaya, agar, untuk, menyuruh, mengizinkan. Kak, bagaimana dong bisa menerjemahkan? Ya, bagaimana dong? Ya, banyak latihan. Bukan hanya dorok aja. Kemarin kita sudah belajar ro juga banyak. Bisa di, ke, dan sebagai. Jadi banyak arti yang seperti ini. Dorok, ero, di, ke, sebagai. Jadi masih banyak lagi ya. Jadi bukan hanya dorok aja. Jadi kita harus banyak latihan. Jadi belajar, review, belajar, review, belajar, review. Kalau kalian mau benar-benar bisa pandai dalam bahasa Korea. Khususnya untuk belajar struktur pola kalimat ini. Dan arti kosakata dorok, ero, semuanya. Pola kalimat juga dorok, ero. Pola kalimat, ero,
kata dorok juga seperti ini. Mengerti ya? Harus banyak belajar review, belajar review, belajar review, latihan. Belajar review latihan. Belajar review latihan. Sekali lagi, belajar review latihan. Supaya kalian bisa mahir dalam bahasa Korea. Jadi, sekian untuk belajar dorok hari ini. Sekian dan annyeong.